Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi tawfiqihi تتحقق المقاصد والغايات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin selapanan sekali ya, Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tauhid. Kemarin telah kita bahas terkait dengan sihir, nusrah, tanjim dan yang semisalnya. Jadi terkait dengan sihir, perdukunan dan yang lainnya. Hari ini akan kita bahas yang lainnya terkait dengan tauhid, yaitu terkait dengan al-mahabbah wal khaufu wat tawakkul. Al-mahabbah tentang cinta. Cinta. Yang kedua tentang tawakal, bersandar pada Allah. Yang ketiga terkait dengan al-khauf, yaitu takut pada Allah. Jemaah Ramadan, sebelum lanjut, ini saya bawa hadiah. Ini panitia juga menyiapkan hadiah nih. Hadiahnya panitia gede-gede nih. Kemarin kita bahas terkait dengan sihir. Apa bahaya sihir? Kenapa bahaya sihir? Kita bahas ya, pertemuan berikut sebelumnya. Monggo. Kita kemarin bahas panjang lebar terkait dengan sihir. Apa saja bahaya dari sihir? Monggo. Pun kesupen. Kita seneke dereng dianu nggih. Sampun seneke. Oh, monggo tuan buka sian seneke pun. Monggo tuan buka. Bismillah. Kang penang salunjukan dipununjuk nggih. Bismillah. Pengajian kalau ada seneknya gampang masuk, Pak. Gampang napa? Masuk. Sing masuk napa? Senek. Lah nyatanya ditanya enggak bisa. Monggo, bahaya syirik napa mawon? Bahaya napa? Sihir. Kemarin tuh kita bahas panjang lebar, Pak. Enggak, satu aja. Sini, masnya. Salah satunya tidak diterima sholatnya 40 hari. Lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Dalam hadis ya, man atakahinan au arrafan, barang siapa mendatangi tukang sihir atau tukang ramal, lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. 40 hari nggak akan diterima sholatnya gara-gara mendatangi tukang sihir. Oke, monggo hadiah. Nah, ini hadiahnya majalah ini. Majalah Hubul Khair. Majalah pondok. Enggak. Ya. Ada lagi bahaya sihir. Ancaman sihir. Monggo. Mriki. Katanya malu-malu nih Pak. Sebenarnya itu tahu gitu. Orang Indonesia itu kendalanya dua Pak. Saya di luar negeri itu orang Indonesia itu cuma dua aja yang kalah. Kalau pinternya tuh pintar sekali orang Indonesia, cerdas. Logikanya jalan, diakui itu sopannya luar biasa. Tapi dua masalah utama, satu bahasa, yang kedua keberanian Pak. Karena kita dibiasakan untuk apa? Diam, dibiasakan itu. Beda dengan orang Asia Selatan ya, India, Pakistan, Bangladesh. Yang penting bicara dulu, salah pikir berikutnya. Salah pikir berikutnya. Gitu. Maka bahaya sihir. Ada lagi? Enggak Pak. Ya dengan Pak Sugeng.
Pripun? Menyebabkan pelakunya kafir. Tadi hadis yang sama dengan riwayat yang lainnya, man atah kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul. Nah, ini syaratnya. Kalau datang pada tukang sihir atau tukang ramal kemudian membenarkan apa yang dikatakan, lam tuqbal shalatah faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, ini menyebabkan pelakunya kafir pada Allah. Jadi sihir itu perkara kayaknya sepele, tapi itu masalah besar. Masalah besar. Betapa banyak orang muslim menyepelekan sihir, pergi ke dukun, cari penglaris, cari ini dan itu, padahal itu bahaya. Bisa menyebabkan kekafiran. Nggih, betul. Ini saya. Oke. Dua. Jemaah rahimakumullah. Sebelum lanjut, pengajian itu ada dua, Pak. Tipe pengajian itu. Nah, tipe pengajian yang pertama itu tipe pengajian yang ya biasanya kajian akbar itu. Ini kebanyakan fungsinya untuk takwiyatul iman, penguatan apa? Iman. Ya, biasanya orang banyak datang gitu. Bagus untuk penguatan iman, untuk mungkin ustaz dari luar atau dari mana gitu. Bagus. Untuk takwiyatul iman, untuk ukhuwah, bisa kenal orang. Ada juga tipe kajian yang kedua, yaitu kajian rutin. Kajian apa? Rutin. Ini fungsinya untuk taksilul ilmi, untuk taksilul ilmi, untuk pendalaman ilmu agar runut. Lah ini sebagian yang dikritik oleh sebagian ustadz itu, ada orang itu ngaji tapi spesialis kajian akbar, Pak. Spesialis kajian akbar. Lalu kalau kamu akbar di mana datang? Tapi kalau kajian rutin di kampungnya sendiri nggak hadir. Padahal itu sebenarnya yang penting. Untuk apa? Tambah ilmu. Ibarat orang sekolah, Pak. Ibarat orang sekolah itu kan pelan-pelan. Terus betul. Itu penting. Karena tidak mungkin kita bisa bahas agama itu dengan runut kecuali dengan tadi 1, 2, 3 pelan-pelan. Bahas tauhid misalkan panjang, Pak. Bahas Al-Qur'an misalkan. Tidak mungkin selesai, Pak. Bahas Al-Qur'an itu dengan kajian akbar. Dengan kajian akbar. Saya itu punya kajian rutin seminggu sekali, ya. Bayangkan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, di masjid ini Fathur Rahman Jetis. Itu sudah 6 tahun, Pak, sejak saya balik. Itu baru berapa juz? Di kampung saya mungkin 8 tahun itu. Itu baru juz 28, masuk juz 27. Baru selesai 3 juz. 6 tahun, Pak. Itu tanpa hampir selalu rutin gitu. Coba kita hitung, ya. Misalkan ngaji tafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berapa ayat? Berapa? 6.000 sekian, ya. 6.000 sekian. Sekali kajian misalkan yang dibahas itu 10 ayat. 10 ayat. Kajiannya rutin seminggu sekali. Jadi seminggu 10 ayat. Seminggu 10 ayat. Kira-kira perlu berapa tahun menyelesaikan Al-Qur'an, Pak? Benar? 3 tahun lebih, Pak. Karena setahun itu kan ada berapa minggu? 52, ya. Jadi setahun itu baru 520 ayat setahun. Kalau 6.000 berarti minimal 10 tahun, Pak. Minimal 10 tahun, 12 tahun. Itu kalau rutin tanpa prei 10 ayat. Tapi pol-polnya itu saya itu kalau ngaji itu 5 ayat, Pak. 10 ayat itu terlalu cepat. Pengajian 1 jam, 10 ayat itu terlalu cepat. Untuk itu dulu awalnya saya 10 ayat, sekarang saya 5 ayat. 5 ayat. Kalau 10 ayat 12 tahun. Kalau 5 ayat 24 tahun, Pak. Ngangkat mboten kita. Ngangkat mboten. Tapi yang penting berusaha, Pak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mengaji Al-Quran. Nanti itu ketika Rasulullah mengeluh pada Allah, diabadikan Al-Quran, itu nyata terjadi. Wa qala Rasul, dan Rasul mengeluh, sambat dan Gusti Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak digubris. Pertanyaan kalau kata mboten tiyang muslim mboten maos Al-Qur'an. Karena mboten
Kok ada? Banyak sekali orang muslim tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, apalagi baca. Rutin baca. Ini baru baca lah Pak, belum ngaji lah coba. Ya sudah rutin baca Pak, belum tentu ngaji Al-Quran. Ngaji nanti memahami maknanya, tafsirnya, diamalkan. Wah ini langka Pak. Langka. Itu baru ngaji Al-Quran, belum ngaji yang lainnya. Jadi monggo jamaah rahimakumullah, saya mengajak ya jamaah sekalian untuk istiqomah ngaji. Istiqomah apa? Ngaji. Ini penting. Kemarin kita sampaikan, monggo kita baca bersama-sama lagi al-istiqomatul karomah. Monggo sareng-sareng al-istiqomatu. Monggo sareng-sareng al-istiqomatu karomah. Sebenarnya malih al-istiqomatu karomah. Apa artinya al-istiqomatu? Al-istiqomah itu karomah. Jadi orang yang dapatkan karomah bukan orang yang bisa bisa terbang, sakit mabur, dibaca orang mempan. Bukan itu. Bukan itu orang yang dapat karomah. Orang yang dapat karomah itu orang istiqomah. Orang yang bisa istiqomah itu yang orang dapat karomah. Misalkan ya orang bisa sholat malam luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau orang istiqomah sholat malam. Itu orang dapat karomah. Orang ngaji bagus, luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi ngaji, istiqomah ngaji. Malam minggu ya, yang lainnya ini apalagi hawanya kayak gini Pak. Hujan itu aja. Kemarin saya tuh 1 minggu di Bekasi, Pak. Di sana hujan, hawanya kok enak, tidur itu enak kayaknya Pak. Enak sekali. Ini bisa istiqomah ngaji luar biasa. Jadi monggo istiqomah. Orang yang bisa istiqomah itu orang dapat karomah. Dan tidak banyak. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan karomah. Kalau kita pengen dapat karomah, istiqomah. Istiqomah ngaji. Apalagi istiqomah dakwah. Untuk itu dalam hadis yang disebutkan tentang hadis orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadisnya panjang deh. Di awal kitab ini sudah kita bahas. Saya cuplikan singkat saja. Hadis Ukasyah. Wa ma'ahum sab'una yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 orang dari umat Muhammad akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di awal hadis yang disebutkan Rasulullah pernah melihat seorang nabi. Wa ma'ahum rajulun wa rajulan. Ada nabi yang bersamanya 1 atau 2 orang. Bayangkan Pak, nabi pengikutnya 1 atau 2 orang. Ini nabi loh Pak. Nah, nabi yang ikuti cuma 1 atau 2 orang. Wa rajulun wa laisa ma'ahu ahad, wa nabiyyan wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Pertanyaannya, nabi tadi gagal mboten? Gagal mboten? Bu? Ibu? Nabinya gagal mboten? Gagal mboten? Mboten. Sing gagal sinten? Sing gagal sinten? Ya umatnya, diutus nabi le. Niki nabi bukan napa dai kampung, bukan. Nabi. Bahkan nabi sekalipun ada yang tidak punya pengikut. Kurang apa dakwahnya nabi itu? Pasti nabi itu dakwahnya udah paling bagus, paling bijaksana, paling semangat. Tapi ternyata walaisa mau ahad. Ada yang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Menunjukkan dakwah itu perjuangan. Orang yang bisa istiqomah dakwah itu luar biasa. Orang bisa istiqomah ngaji, ikuti dakwah itu luar biasa. Jadi monggo ya, sekali lagi saya mengajak jamaah rahimakumullah istiqomah ngaji. Istiqomah ngaji. Cari ilmu. Karena itulah jalan menuju surga. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim. Dalam hadis yang lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dari jalan-jalan ilmu, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi sebenarnya orang sing aras-arasan mangkat ngaji nggih. Aras-arasan mlebu surga. Pun mungkin misalkan pengajian kok udan gremis
ngarep-ngarep moga-moga libur. Jangan sampai Pak. Jangan sampai seperti itu. Bismillah. Ngaji Pak. Karena ngaji itu jalan menuju surga. Baik, kita akan lanjutkan. Jamaah, saya ulangi sedikit. Jadi kitab ini, Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini membahas tentang tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik. Sekaligus membahas hal-hal yang menguatkan tauhid dan hal-hal yang merusak tauhid. Apa itu merusak tauhid? Secara umum ada 3. Ada 3 hal yang merusak tauhid. Yang pertama, yang membatalkan tauhid, tercabut sampai akar-akarnya, yaitu syirik besar. Syirik besar. Ya, ini syirik besar. Telah kita bahas ya, kemarin, menyembelih untuk selain Allah, kemudian apa? Berdoa pada selain Allah, isti'anah, istighosah pada selain Allah, dan seterusnya. Telah kita bahas. Yang kedua, yang merusak tauhid juga tidak sampai membatalkan, tapi apa? Merusak nilainya. Merusak nilainya. Contohnya adalah syirik besar. Syirik apa? Syirik besar, contohnya banyak. Syirik kecil, Mas, mohon maaf. Syirik kecil. Kalau syirik besar membatalkan. Syirik kecil, bersumpah pada selain Allah, bernazar, kemudian menyebutkan dalam nazar ini selain Allah, dan seterusnya. Ini syirik kecil. Ini syirik kecil. Riya, ini juga syirik kecil. Kemudian nanti yang ketiga, hal-hal yang tidak sampai syirik, tidak sampai membatalkan tauhid, tetapi yunafi kamalut tauhid. Yunafi kamalut tauhid, yaitu dia menafikan kesempurnaan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Contohnya akan mulai kita bahas dalam bab ini. Orang yang di hatinya lebih condong pada dunia, termasuk juga ketika dia berucap, dia mengatakan, contohnya orang mengatakan, ini karena kamu dan karena Allah, masya Allah wa masya fulan, ini karena Allah dan karena fulan. Perkataan seperti ini tidak sampai membatalkan syirik, tidak sampai membatalkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Misalkan ada orang kecelakaan, kemudian mengatakan, andai kata bukan karena pohon ini dia sudah mati. Andai kata bukan karena pohon itu, mungkin dia di jurang ya, kemudian tersangkut pohon. Andai kata nggak tersangkut, mati. Kemudian dia mengatakan seperti itu, andai kata bukan karena pohon ini dia pasti mati. Ucapan seperti ini, kalau dia niatnya bukan untuk membatalkan takdirnya Allah, menafikan takdirnya Allah, tapi sekedar ucapan di lisan, maka itu tidak sampai syirik. Tidak sampai syirik, tapi itu mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan nanti macamnya banyak, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membuat bab-bab yang khusus pada setiap hal ini. Ini luar biasa untuk memahami kita terkait dengan hal-hal ini. Saya mulai yang pertama, yaitu al-mahabbah, cinta. Jawarakumullah, tauhid dan syirik itu bukan hanya masalah ibadah. Ini penting, Pak. Tauhid dan syirik bukan sekedar masalah ibadah, tapi juga bisa masuk dalam hal-hal yang lainnya. Contohnya apa? Fit ta'ah, dalam ketaatan. Contoh yang lain lagi, pembahasan kita fil mahabbah, dalam cinta. Dalam cinta. Lebih mencintai selain Allah. Saya baca dulu ayatnya, kemudian saya pahamkan maknanya, kemudian contoh nyata. Contoh nyata di zaman dahulu dan contoh nyata di masyarakat saat ini tentang cinta, dan apa kaitannya terkait dengan tauhid. Jadi Allah berfirman dalam beberapa ayat ya, di antara surat Al-Baqarah ayat 163. Surat Al-Baqarah ayat 163, 65.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba kita terjemahkan pelan-pelan. Wa minan nasi, dan ada dari sebagian manusia, tidak semuanya. Ini min mulit tabi'id, sebagian. May yattakhidhu, yang mengambil, yang menjadikan, ittakhadha yattakhidhu ittikhadan, artinya mengambil. Akhadha mengambil, ittakhadha mengambil, menjadikan. Ada sebagian manusia yang mengambil min dunillah, dari selain Allah. Dari selain Allah. Siapa itu? Ya semuanya yang selain Allah. Mungkin orang dekat, mungkin sesuatu yang dia cintai. Anda dan sebagai tandingan-tandingan. Sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai hal itu, tandingan itu, kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu, perhatikan baik-baik. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman benar-benar cintanya pada Allah. Benar-benar cintanya pada Allah. Ayat ini kalau dibahas panjang, Pak. Ini 1 jam nggak selesai. Kalau dibahas permakna dan yang lainnya. Saya sebutkan 3 di antara faedahnya aja, singkat. Yang pertama, ada orang-orang yang mencintai selain Allah. Cintanya seperti cinta pada Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan faktanya ada. Karena tidak mungkin disebutkan dalam Al-Quran kecuali tidak faktanya. Contohnya, Pak, saya sering beri contoh ya. Dalam juz 30 itu ada surat tentang apa? Orang-orang yang suka ghibah, suka mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Pertanyaannya, banyak enggak orang yang suka mencela orang lain? Karena badan? Kada. Karena banyak turun ayatnya. Tidak mungkin kalau tidak ada orang seperti itu, ada ayatnya, Pak. Mirip misalkan dalam surat yang lain, juz 30 juga. Dan itu 2 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata wail. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya mutaffifin? Kenapa, Pak? Ini saya butuh jawaban, bukan senyuman. Kenapa al-mutaffifin? Kenapa Bu al-mutaffifin? Kenapa? Orang-orang yang curang. Kalau jawabnya pokil. Pertanyaannya, kata mboten tiang pokil. Bu, kata mboten tiang pokil. Kata. Untuk itu turun suratnya. Turun suratnya, surat tentang orang-orang yang pokil. Orang pokil itu istimewa lho, Pak. Sampai turun apa? Surat untuk orang-orang pokil gitu. Menunjukkan zaman apa yang disebut dalam Al-Quran itu fakta nyata terjadi. Itu bukan hanya fiksi, bukan hanya apa fiktif, tapi nyata terjadi. Ketika ada sesuatu yang diancam dalam Al-Quran, menunjukkan konsekuen, menunjukkan ada kejadian yang nyata terkait hal itu. Ada ancaman yang nyata. Termasuk ini, ada sebagian dari manusia mencintai pada selain Allah, lebih mencintai dari Allah. Ada, dan ini bahaya. Dan ini bagian dari kesyirikan. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi cintanya bercabang 2. Cintanya bercabang 2. Cinta di sini maksudnya cinta yang khafi ya. Bukan cinta dalam artian tobi'i. Misalkan seorang laki-laki cinta pada wanita, ini normal. Tobi'i itu tidak dibahas di sini. Misalkan orang sangat cinta dengan berhala, cinta dengan kesyirikan, enten, Pak. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu banyak. Kalau diusik dikit marah luar biasa. Bahkan rela mati untuk itu. Contohnya dulu orang kafir Quraisy, kira-kira mereka cinta tidak dengan berhala mereka? Cinta badan? Cinta badan? Cinta.
Bahkan rela mati mereka untuk berhala mereka, untuk kesyirikan mereka. Jadi cintanya sudah benar-benar kuat. Akhirnya mereka rela mati untuk hal tersebut. Dari rela mati untuk kesalahan. Dan itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang cinta pada selain Allah dan lebih cinta pada Allah. Jadi ayat ini, ada orang-orang yang mencintai selain Allah seperti cintanya pada Allah. Itu sudah salah, Pak. Apalagi kalau dibalik, lebih cinta pada selain Allah. Sama-sama cintanya, itu dilarang. Apalagi kalau lebih cinta pada selain Allah, lebih dilarang. Ini faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama tadi, ada orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yang kedua, kalau sama saja itu dilarang, apalagi kalau apa? Melebihi. Ketiga, faedah terakhir ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, asyad artinya sangat cinta pada Allah. Jadi orang itu semakin beriman, semakin kuat cintanya. Semakin lemah imannya, semakin lemah cintanya. Jadi kalau kita benar-benar iman pada Allah, cinta pada Allah, cinta pada Allah. Ini makna ayatnya, nggih. Jelas saya kira. Yang kedua, contoh nyata dalam di zaman dahulu. Zaman Rasulullah, orang zaman dahulu, orang-orang kafir itu orang-orang yang cinta pada berhala mereka. Mereka bangga dengan itu. Bahkan ketika berhala-berhala mereka kemudian dicela, mereka kemudian naik pitam, marah karena cinta dengan berhala itu. Dan mereka membangga-banggakan. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan demikian. Abu Sufyan ini pemimpin kafir Quraisy setelah perang Badar, ya. Karena dalam perang Badar banyak pemimpin orang Quraisy meninggal. Ada yang tidak meninggal, diantaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian setelah itu menjadi pemimpin orang kafir Quraisy. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan sesumbar demikian. La uzza lakum. Abu Sufyan mengatakan, bagi kami Uzza, kalian tidak punya Uzza. Bagi kami Uzza, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Kemudian Umar bin Khattab tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus saya jawab? Apa jawaban saya pada sesumbarnya Abu Sufyan? Saya agak lupa lafadz hadisnya, tapi maknanya kalau tidak salah, jawab Allahu maulana, jawablah Allah pelindung kami, la maula lakum, dan kalian tidak punya pelindung. Kalian tidak punya pelindung. Intinya di sini Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, membanggakan berhala mereka, mencintai berhala mereka, mencintai berhala mereka. Contoh lain, dan ini lebih lembut, dan ini paling banyak terjadi, bahwa ada orang yang sudah baik sekalipun, ingin baik sekalipun, yaitu adalah kisahnya Abu Thalib. Kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang baik, secara pribadi baik. Dia membela Nabi, menolong Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Kenapa tidak mau masuk Islam? Karena dia perkewuh dengan manusia. Nanti kalau saya masuk Islam, saya dianggap meninggalkan agama nenek moyang kami, meninggalkan agama bapak saya. Jadi dia perkewuh, dia nggak enak dengan orang lain. Dia lebih mencari ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Lebih cinta ridhonya manusia dari ridhonya Allah. Untuk itu dalam sebuah syair yang sangat terkenal, Abu Thalib mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammad khairu dinil bariyah. Dan sungguh saya mengetahui dengan yakin, anna dina Muhammad khairal dinil bariyah. Sesungguhnya agamanya Muhammad sebaik-baik agamanya manusia. Abu Thalib ini saya yakin dan tahu setahu-tahunya. Dia yang merawat Rasul sejak kecil itu,
dan tahu dakwahnya dan yang lainnya, bukan hanya isu tapi benar-benar mendengar sendiri, tahu persis dakwahnya Rasul dan dia yakin itu dakwah yang benar. Bahkan dia mengatakan, saya tahu agamanya ponakan saya ini, agamanya Muhammad sebaik-baik agama manusia, tidak ada agama lebih baik. Laula malamatin, nah ini masalahnya, laula malamatin wa masabbatin la wajadtani sabha midzaka mubina. Andai kata bukan karena celaan manusia, omongan manusia, nanti saya dianggap meninggalkan agama nenek moyang ini dan itu. La wajadtani, kamu akan dapatkan saya sabha midzaka mubina, tunduk dalam cahaya yang terang tersebut. Maksudnya kalau tidak karena perkewuh orang dan seterusnya, pasti dia masuk Islam. Ya, ini masalah besar, Pak. Ini masalah besar. Orang itu kadang-kadang sudah tahu kebenaran, tapi karena dia lebih cinta ridho manusia daripada ridhonya Allah, mendahulukan cintanya manusia, maka Pak, tidak mau masuk Islam, Pak. Sampai akhir hayatnya. Ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, Rasulullah mendatangi, ditalkin, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ditalkin. Kan Rasulullah sangat cinta Abu Thalib, pengen sekali Abu Thalib masuk Islam. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan wahajunaka biha indallah. Satu kalimat saja, satu kalimat saja akan saya jadikan hujah di sisi Allah. Tapi ternyata di sampingnya ada siapa? Ini sudah saya sampaikan ya. Ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Yang jelas tidak ada Abu Zakaria itu, nggak ada. Belum lahir, nggak ada itu. Ya tadi. Jadi Abu Jahal mengatakan demikian untuk Abu Lahab, ya. Simpel pertanyaannya. Dia mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, natar ghabu ammi laka Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib sinten? Sinten? Apa hubungannya? Ini saya sekarang tak beri hadiah. Ini biar sambil mikir. Apa hubungannya Abdul Muthalib dengan Abu Thalib? Anak dan bapak. Nggih, lurus Pak, monggo. Berarti enggak ngantuk bapaknya ini. Ini kelihatannya berat nih. Kita isinya emas nih, Pak. Kenapa? Nggih. Jadi Abu Lahab mengatakan atar ghab amila bi Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kami sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agamanya bapakmu? Ini kalau dalam bahasa Jawa, ya Abu Thalib, bagi po pengen ngawang-ngawai agama ini bapakmu. Nah gitu. Perkewo. Ini sederhana Pak, tapi ini masalah besar Pak. Bahkan orang yang sekelas Abu Thalib, orang yang baik dan dia membela Nabi, tapi ternyata gara-gara perkewuh tadi, kalau orang zaman sekarang mengatakan the power of perkewuh, ya. Gara-gara perkewuh tidak masuk Islam, Pak. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Jadi jamaah jangan sampai kita mengharapkan ridhonya manusia, padahal itu bisa menyebabkan murkanya Allah. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Nanti itulah sebuah hadis yang luar biasa, dan saya berharap saya sendiri dan jamaah untuk merenungi hadis ini. Hadisnya luar biasa. Manil tamasi ridallah, manil tamasi ridallah. Barang siapa mencari ridhonya Allah, bisukhtinas, yang itu bisa berkonsekuensi marahnya manusia. Orang mencari ridhonya Allah, meskipun manusia mungkin marah, nggak suka, tapi dia istiqomah cari ridhonya Allah. Radhiyallahu an, maka janjinya Allah akan mencintai orang tersebut. Wa ardan nasu an, dan akhirnya manusia pun akan cinta pada dia. Misalkan ada orang
di masyarakat ada orang mengamalkan amalan yang salah, pun dia tidak ikut amalan tersebut. Wong jadi omongan, Pak. Wah, ini kok begini dan begini. Wong pancen angel. Setelah ikut kajian teng Masjid Urtul Jannah, kajiannya setelah Bu Zakaria wis dadi wong angel. Dadi wong angel. Ra gelem serawung. Wis pokoknya macam-macam. Macam gitu ya. Padahal dia tidak ikut kegiatan itu karena dalam pandangan dia, dalam ilmu yang dia miliki itu salah. Bukan karena kamu serawung. Wah, isunya macam-macam. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, manusia paham, oh ternyata dia kerja bakti ya berangkat. Ada orang hajat juga membantu. Berarti bukan karena nggak mau serawung, tapi orang yang punya prinsip. Akhirnya masyarakat pun tahu itu, menghormati. Sebaliknya, man iltamasa ridwan nas, barang siapa mencari ridhonya manusia, biswaktillah, padahal itu berkonsekuensi murkanya Allah, marahnya Allah. Sakhitallahu an, maka Allah pun marah pada orang tersebut. Wa askhatan nasu an, dan manusia pun akhirnya marah. Orang misalkan dia pokoknya di sana senang, di sini senang, Pak. Tauhid jalankan, syirik ya dilakoni, gitu. Jadi orangnya semuanya dilakukan, salah dilakukan, benar juga dilakukan. Wah, ini karena pengen ya disenangi manusia, pokoknya semuanya dilakukan gitu. Enggak peduli benar salah, yang penting disenangi manusia. Mungkin awalnya dia lulukan manusia, Pak. Dipuji manusia, orangnya ini serawong, orangnya begini dan begitu. Tapi akhirnya orang muak, Pak. Akhirnya muak, kenapa? Orang nggak punya prinsip, plan. Hanya cari muka. Akhirnya manusia marah juga. Lain. Jadi jamaah rahimakumullah, mari cari ridhonya Allah. Orang yang cari ridhonya Allah, istiqomah di atas kebenaran, Allah akan cintai. Dan akhirnya manusia pun akan cinta itu. Sebaliknya kalau orang cari ridho manusia, meskipun seolah nanti dilulukan manusia, Allah akan murka. Dan nantinya manusia juga akan murka. Orang yang mencari ridhonya manusia tidak mungkin akan bahagia. Ridhon nas ghayatul tudrok. Ridhon nas ghayatul tudrok. Ridhonya manusia, cintanya manusia itu harapan yang tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin, Pak, kita bisa membuat manusia itu senang. Kita di masyarakat nih ya, yang ini senang, yang ini nggak senang. Yang ini senang, ini juga senang, yang itu nggak senang. Pasti begitu. Mirip kisah yang sering kita sampaikan ya. Ada seorang anak dan bapak naik keledai. Naik apa? Keledai. Pertama bapaknya di atas, anaknya di bawah, dituntun keledainya. Bapaknya di atas. Ada orang apa? Sing cilulu pripun? Nah, ini bapaknya di atas, anaknya nuntun. Ada orang apa? Komen ini pribon, mengkomennya gampang apa? Wong tua ya petengkreng ramah sakai anak kon melaku. Ya tadi. Akhirnya bodoh. Akhirnya dia turun. Sekarang dibalik. Anaknya di atas, bapaknya di bawah nuntun. Ada enggak orang komentar? Ada. Pribon komentarnya? Anak kok kurang ngajar. Wong tua ini kon melaku le. Anaknya di atas. Akhirnya waduh komentar. Turun semuanya, Won. Jadi keledainya dituntun, anak bapak jalan kaki. Ada enggak orang komentar? Pripun komentare? Ini anak bapak nggih on gitu ya. On itu napa nggih? Masa punya kendaraan tidak dinaiki? Ini akhirnya naik semuanya. Ente celul mboten? Bu, celule pripun? Anak bapak naik keledai kemudian jalan. Ini ramesake kewan. Tidak kasihan dengan hewan. Anak bapak sama saja menyiksa hewan. Jadi ridho manusia itu gak akan tercapai, Pak. Apapun yang kita lakukan ada titik salahnya. Ada titik salahnya. Ya sudah.
Ketika kita hidup di dunia, yang penting ikuti aturan mana yang benar. Sudah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu, orang yang bimbang gara-gara apa? Komentar manusia, omongan manusia. Jangan. Orang yang beriman cinta pada Allah, cinta kebenaran. Kemudian dan ketika dia pegang kebenaran, ya sudah dipegang itu. Tidak usah ikuti komentar manusia. Komentar manusia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Yang mereka mencintai tandingan itu lebih seperti cintanya pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Baik. Ayat berikutnya Surah At-Taubah ayat 24. Ini saya cuplikan dikit-dikit ya. Ini sampai jam berapa enggak? 9 kurang 1/4 ya. Nanti kalau udah 9 1/4 pun jenengan apa? Gitu ya. Ngeten. Jadi Allah firman dalam surat Taubah ayat 24, "Qul," katakan, "In kana aba'ukum," andai kata bapak kalian, "wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan juga saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan juga kerabat kalian, wa amwalukum dan juga harta kalian, wa amwalukum muqtaraftumuha dan harta yang kalian apa usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan juga perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakin tardawunaha dan juga rumah kalian yang kalian cintai, kalian senangi, habba ilaikum lebih kalian cintai minallahi dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, wa jihadin fi sabilihi dan juga jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jemaah, ayat ini kalau dibahas panjang lagi, tapi saya singkat intinya saja. Jadi Allah mewanti-wanti dalam ayat ini, andai kata manusia itu lebih mencintai bapak-bapaknya, mencintai anak-anaknya, mencintai pasangannya, mencintai hartanya, mencintai rumahnya, dari mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Pertanyaan mereka, kalau kita lihat manusia, Pak, kalau ditanya pentingnya dunia atau akhirat, penting akhirat, jawabannya lisannya mengatakan penting akhirat. Nyatanya mementingkan dunia atau akhirat? Dunia. Jadi lisanul kalam, ucapan di lisan, di ucapan itu tidak sesuai dengan lisanul hal, tidak sesuai dengan kondisi nyata. Mirip kalau orang ditanya cinta Allah atau cinta harta. Cinta Allah. Nyatanya banyak cinta harta atau cinta Allah? Harta, Pak. Contoh nyata, masalah rumah dan masjid, Pak. Kira-kira lebih banyak orang mikir masjid atau mikir rumahnya? Coba. Lebih banyak orang mikir rumahnya, Pak. Misalkan orang jamaah masjid namanya ini Raudatul Jannah itu kan, masuk masjid gini keliling-keliling, tetap ada yang kurang, Pak. Kok kurang apa aja. Tapi kadang-kadang kita cuek, yang penting sholat gitu kan. Tapi kalau masuk rumah, baru masuk, waduh, ini apa? Lantainya masih tegel. Padahal tetangga sebelah sudah nawa keramik, di keramik. Badi keramik, ternyata tangga yang satunya pun di granit. Waduh, ganti apa? Granit. Habis si granit selesai, napa? Napa nih kok? Yang mantu ini napa? Jagung. Lah jagung ternyata temennya yang sana rumahnya buatan di granit, Pak, di marmer. Di napa? Marmer. Diganti marmer.
Itu baru lantainya, Pak. Belum cendelanya. Wah, cendelanya pun niki dulu sudah 20 tahun ganti lagi. Belum lagi napa? Atapnya, mungkin pagernya, mungkin itu. Proyek abadi, Pak. Di rumah itu menjadi proyek abadi. Sebelum nikah, setelah nikah, punya anak, punya cucu, bahkan mau mati pun mikir napa? Rumah. Dan uangnya habis untuk itu semuanya. Tidak sempat untuk amal jariah bangun masjid. Nyata. Lebih banyak orang cinta dengan rumahnya daripada mencintai rumahnya Allah. Lebih banyak orang cinta rumahnya di dunia dan lupa tidak bangun rumahnya di akhirat. Belas. Tidak pernah dia kepikiran menyiapkan satu bata rumah di akhirat. Yang penting rumahnya teng donya magrong-magrong. Ini masalah nyata, Pak. Orang lebih cinta dengan dunia. Contoh lain, kalau misalkan dia punya pekerjaan atau yang lainnya ada masalah, pasti akan diatasi. Tapi kalau misalkan masjid ada masalah, dakwah ada masalah pun biasa, cuek bebek. Misalkan pengajian, nggak ada yang ngurusi pun, nggak ada yang mau ngurusi, nggak mau mikir. Tapi kalau misalkan dia usaha punya ini, wah mati-matian, Pak, mati-matian, dipikir betulan. Jadi dia lebih memikirkan urusannya, perdagangannya, pekerjaannya, daripada memikirkan jihad di jalan Allah, dakwah di jalan Allah. Jangan kan mikir jihad, Pak, mikir dakwah, ngaji aja apa? Kalau jangan malas ngaji pun, jangan kan mikir dakwah, Pak, mikir jihad, ngaji abot deh, Pak. Ini serius. Ayatnya tadi apa? Barang siapa orang itu dilalaikan dengan cintanya pada kerabat, pada anak istri, pada harta, pada perdagangan, lupa jihad di jalan Allah, lupa cinta Allah, lupa cinta Rasul, maka tunggu urusan Allah. Tunggu urusan Allah. Maksudnya apa, jemaah Allah? Orang yang bertauhid itu orang yang peka dengan Allah, sensitif. Kalau ada masjidnya Allah tidak terurus, dia akan sedih, dia akan mikir itu. Kalau misalkan dia di suatu kampung nggak ada dakwah, nggak ada pengajian, dia resah, gelisah. Kok dia ada di situ tidak ada dakwah, tidak ada pengajian? Dia mikir seperti itu. Karena apa? Dia cinta Allah. Tapi kalau orang tidak cinta Allah, cuek bebek, cuek bebek. Nafsi, urusanku. Sing penting apa? Ya tadi rumahnya bagus, pekerjaan lancar pun. Yang penting dia sholat. Tidak begitu. Orang muslim cinta Allah, cinta dakwah, cinta jihad, cinta jihad. Kalau orang tidak cinta itu, maka apa? Cintanya pada Allah dipertanyakan. Cintanya pada Allah dipertanyakan. Ayat ini menunjukkan ini. Jadi kalau kita benar-benar cinta Allah, orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, kuatkan cinta pada Allah. Di antara cara agar kita cinta pada Allah, ya jihad di jalan Allah. Cara paling sederhana, ngaji, dukung pengajian. Dukung itu bagaimana? Ya syukur-syukur misalkan ada snack. Ini snacknya dari mana, Pak? Biasanya snacknya digilir. Dari masjid, oke. Oh, pun jenengan pengajian besok saya yang nanggung. Begitu, Pak. Bismillah, Allahu Akbar. Angsal badan, Pak. Asal badan. Angsal ya. Boleh. Masuk jenengan daftar. Ini baru daftar snack pengajian nih, buatan jihad. Artian jihad yang besar. Bayangkan Utsman bin Affan. Sinten? Utsman bin Affan. Itu ketika perang Tabuk, beliau mensedekahkan 700 ekor unta lengkap dengan perbekalannya. Pinten? 700 ekor unta. Saya beri gambaran, Pak. Unta itu lebih mahal dari sapi, Pak. Dulu ketika saya di Saudi, di sini sapi itu harganya kalau tidak salah 18 sampai 20-an saat itu, nggak? Sekarang udah naik kan? Udah 22, 23, 25 gitu kalau kurban. Saat itu unta sudah 75. Jadi ini 20, ini sudah 75. 75 juta. Itu yang biasa gitu. Kalau yang look ya 100 juta dan yang lainnya. Utsman dalam perang Tabuk ini baru satu perang ya, belum yang lainnya. Itu infak 700 ekor unta. Sekarang pertanyaannya, ini khusus ibu-ibu, Bu, karena ibu-ibu suka ngitung duit biasanya.
Kalau bapak punya rekening nanti diminta itu. Menghitung Bu, 700 ekor onta. Satu ekor onta harganya 75 juta. Lah kira-kira berapa itu nilainya Pak? Kok cepet Pak ngitung jenengan? Wah bapak ini cerdas ini Pak. Cepet, yang duit itu cepet Pak. 700 kali 75. Berapa? Pinten Pak? Bapak pun pinten? 5,25 miliar pun dapat hadiah Pak, monggo Pak, pun dibantu, monggo Pak. Alhamdulillah. Lah ini berguna lah HP-nya daripada pengajian nonton scroll WhatsApp ya. Alhamdulillah ini. Mantap Pak. Sekali infak 5,25 miliar Pak. Lo itu kan zaman dulu sama Pak. Kalau dulu kan nilainya bukan uang ya, nilainya barang. Barang itu kan sama. Onta zaman dulu sama onta zaman sekarang sama enggak? Ya sama, beda-beda dikit, tapi nilainya hampir sama itu. Kalau uang mungkin beda. Uang kan tambahin nol mungkin nilai beda. Tapi kalau barang itu tetap nilainya. Onta ya onta gitu ya. Kecuali onta-ontaan gitu ya. Nah ini beda. Ini onta beneran. Onta beneran ini. Jadi sekali infak 5,25 miliar. Itu baru ontanya, belum perbekalannya. Itu baru dalam satu apa? Peperangan, belum perang yang lainnya. Menunjukkan luar biasa Pak. Jadi cintanya pada jihad, pada dakwah itu luar biasa. Nanti saya mengajak sama rumah monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah di jalan Allah, dukung pengajian, itu udah luar biasa Pak. Ustaz kalau tesek ada kredit pripun pun, kalau jenengan tesek ada kredit, sakit infak dan yang lainnya, minimal tumut pengajian. Tumut pengajian nggih abot deh Pak. Kadang panitia itu linga-lingu wedi yang jamaah gitu nggih. Pun bismillah. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau pengajian itu yang penting apa? Sudah, kalau ada kajian rutin selalu laksanakan. 1 atau 2 orang pun tidak masalah. Niat mangkat. Itu perjuangan. Perjuangan. Yeah. Jadi orang-orang yang beriman cinta Allah, cinta jihad di jalan Allah. Ada orang yang tidak beriman, lemah tauhidnya, dia lebih cinta dengan hartanya, lebih cinta dengan urusan-urusan pribadinya daripada urusan Allah dan Rasulnya, daripada urusan dakwah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini banyak sebenarnya, tapi saya singkat-singkat aja. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Nabi Muhammad, lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia semuanya. Lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada dan yang lainnya. Nah, orang zaman saat ini ya, lebih cinta dengan dunianya, lebih suka dengan dunianya, lebih suka dengan omongan orang daripada apa? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lainnya, hadisnya luar biasa, tapi karena waktunya tidak cukup, saya singkat saja. Salasun man kunna fihi wajadah bi halawatil iman. Ada 3 hal yang barang siapa ada di dalamnya 3 hal itu, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Orang ini akan mendapatkan manisnya iman kalau ada 3 hal. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Cinta Allah dan Rasulnya dari yang lainnya. Wa ayyuhibbul mar'a, dan dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illallah, kecuali karena Allah, illa lillah, karena Allah. Kalau orang zaman sekarang dekat dengan orang, suka dengan orang gara-gara apa? Kepentingan. Mungkin kepentingan politik. Kalau jadi penguasa apa? Kalau kalah ditinggalkan itu. Atau mungkin dia punya apa? Punya kekayaan. Dia dekat dengan orang karena kekayaannya.
atau mungkin yang lainnya dan yang lainnya. Jadi cinta pada orang gara-gara apa? Urusan dunia. Orang beriman tidak. La yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa yakrahu ayyauda il kufri. Dan dia benci untuk dikembalikan kepada kekafiran. Bada'an angqadahu Allahu min. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, kama yakrahu ay yuqdafa finnar. Sebagaimana dia takut, dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api. Tidak mau kembali pada kekafiran, kekufuran. 3 hal: cinta Allah dan Rasulnya, mencintai orang gara-gara cinta pada Allah. Yang ketiga, benci kekufuran. Benci kekufuran. Orang kalau dia suka kekufuran tidak mungkin beriman. Orang kalau cinta orang kafir tidak mungkin dia beriman. Ini satu hal penting. Ini kita sekarang di bulan Desember, ya banyak orang kemudian luntur imannya. Luntur imannya, tidak bisa memilah mana yang benar mana yang salah. Seorang muslim wajib bertoleransi, Pak. Misalkan ada saudara-saudara kita sedang melayarkan Natal atau yang lainnya, hormati, jangan diganggu. Ini prinsip orang mukmin. Bahkan dalam perang sekalipun tidak boleh, misalkan ada gereja dia robohkan, tidak boleh. Orang beriman itu diperintah untuk toleran, tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Bahkan kalau bisa bantu orang lain dalam urusan dunia. Misalkan ada tetangga sakit, tidak peduli ya muslim atau kafir, bantu, Pak. Bantu. Tapi ada sisi yang lainnya dalam agama juga yang penting, yaitu tidak boleh mendangkalkan akidah, mencampurkan akidah, membenarkan sesuatu yang salah, tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan orang mencampurkan agama, sholat berangkat ke gereja juga berangkat, tidak boleh itu. Ini bukan toleran, namanya ngawur. Namanya ngawur. Mencampurkan agama itu tidak boleh. Ini bukan toleran, itu namanya mumet. Namanya apa? Mumet. Ya kalau muslim ya dia sholat. Kalau orang Kristen ya dia merayakan Natalan dan yang lainnya. Ya itu udah pas. Tapi kalau orang kemudian campur-campur, itu mumet dan ruwet, Pak. Bukan toleran. Ini penting difahami dengan baik. Jangan sampai kita kelihatan pengen bijaksana, kemudian ya tadi melakukan sesuatu yang salah, bukan yang salah. Tidak perlu. Misalkan mengucapkan selamat Natal atau yang lainnya, tidak boleh. Kenapa? Itu akidah yang menyimpang. Seorang muslim meyakin seyakin-yakinnya Tuhan itu satu, tidak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini keyakinan seorang muslim. Coba kalau Allah punya anak, berarti ada anaknya Tuhan. Anaknya punya anak lagi, berarti apa? Cucunya Tuhan. Cucunya punya anak lagi, buyutnya Tuhan. Buyutnya punya anak lagi. Kenapa? Uduk-uduk siwur. Canggah dulu, canggah. Baru canggah apa? Wareng. Kemudian uduk-uduk siwurnya Tuhan. Lebih keren kalau ke atas, Pak. Allah punya bapak. Jadi ada bapaknya Tuhan. Bapaknya punya bapak lagi. Berarti ada apa? Mbahnya Tuhan, Pak. Tuhan itu udah luar biasa. Mbahnya apa lagi? Mbahnya Tuhan. Ganas betul. Ganas ini. Mbahnya Tuhan. Apalagi mbah buyutnya Tuhan. Seperti apa itu, Pak? Tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Ini keyakinan muslim. Maka ada yang campur-campur. Sekali lagi jamaah rahmatullah, agama itu ketika dijalankan bagus, Pak. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusul minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi, seorang muslim dia punya ketegasan dalam akidah. Dia juga toleran. Dia juga peka dengan sosial, membantu orang lain, tidak pandang bulu muslim maupun kafir. Tapi dalam akidah jelas tidak dicampur-campur. Dalam ibadah juga jelas tidak dicampur-campur. Ya, ini penting. Ini penting. Baik, kemudian yang kedua, masih ada 3 menit terkait dengan khauf. Ini saya singkat saja. Selain masalah cinta, masalah tauhid, masalah syirik, itu juga bisa masuk dalam masalah khauf, masalah takut.
Masalah takut. Banyak orang lebih takut pada selain Allah daripada takutnya pada Allah. Contoh, orang kalau ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan sholat, Allah perintahkan untuk sholat, diperintahkan Allah. Banyak tidak orang yang muslim kemudian buatan gubris, tidak peduli, cuek, buatan sholat, kadang kata Pak, perkewuh buatan perkewuh blas, orang dia perkewuh karo Allah, biasa, santai, adzan keluar dari rumah Pak, yang lainnya buru-buru masuk masjid, ini apa? Tenghek Pak, malah ngeteh, Bismillah. Tapi kelihatan gak baca bismillah kelihatannya. Langsung minum gitu kelihatannya. Padahal adzan Pak, malah tengku ada orang sama sekali tidak takut Allah. Tapi kalau misalkan Pak, ada orang punya hajat, tetangganya punya kerja itu, kemudian semuanya berangkat ke situ, dia nggak berangkat, perkewuh badan. Dalam urusan manusia dia perkewuh. Tapi kalau dalam urusan Allah cuek bebek. Nah, ini masalah. Banyak orang yang tidak takut Allah. Termasuk misalnya dalam masalah halal haram. Allah perintahkan makannya halal, meninggalkannya haram, bahkan diancam dengan ancaman yang keras. Di antaranya dalam hadis disebutkan, "Mana bata min sukhtin illa fannar Allah bih." Tidak ada satupun daging yang tumbuh dari yang haram kecuali apa? Neraka itu lebih utama untuknya. Tapi orang sekarang punya prinsip yang aneh. Tatat, nyari yang haram aja susah, apa ke yang halal. Enten watah namanya. Tidak peduli halal haram, tidak takut dengan Allah. Haram pun dimakan gitu. Haram pun dimakan. Contoh lain misalkan riba. Jelas Allah ancam dengan ancaman yang keras. Dalam Al-Qur'an tentang riba berulang-ulang berkali-kali. Tapi masih banyak orang melakukan riba. Bahkan meskipun seorang muslim, bahkan meskipun ikut ngaji, Pak. Nih, melu ngaji ini diutang riba. Kepepet kan. Napa? Kepepet. Nggih napa nggih gawe omah. Padahal udah punya rumah. Tapi masalahnya yang tetangganya udah direnov. Wah, ini rumah kepepet untuk merenov rumah. Ini sebenarnya bukan kepepet butuh. Tapi kepepet apa? Gengsi. Nah itu. Kepepet gengsi, buatan butuh. Ini masalah. Kalau memang itu darurat karena kebutuhan ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu darurat dalam artian gengsi, ini masalah. Tapi sebab utamanya bukan itu. Sebab utamanya karena tidak takut Allah, tidak takut ancaman Allah. Jamaah, jangan sampai kita takut dengan ancaman manusia, tetapi kita tidak takut dengan ancaman Allah. Jangan sampai kita takut kemudian nanti menyelisih apa yang diperintahkan manusia, tapi tidak takut menyelisih apa yang diperintahkan Allah. Ini jangan sampai. Orang yang beriman, kuat imannya, takut pada Allah, takut sekali meninggalkan perintah Allah, dan takut sekali menerjang larangan Allah. Yang terakhir masalah tawakal. Jemaah tawakal ini mungkin nanti akan saya ulangi sedikit pertemuan berikutnya. Jadi di orang yang beriman, kuat tawakalnya pada Allah, kuat bersandarnya pada Allah. Bahkan saya tutup dengan sebuah hadis yang tadi tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yadkhulunal jannata bighairi hisabi wala azab. Nanti akan ada 70 orang, 70.000 dari kaum muslimin. Dalam hadis disebutkan Rasulullah tadi diperlihatkan ada seorang nabi, bersamanya ada 1-2 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian ada nabi yang pengikutnya banyak. Nabi mengira itu umatnya, ternyata bukan. Ternyata umatnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dilihat ada rombongan yang besar. Kemudian dikatakan hada ummatuk.
ini umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alaf, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata, yang akan masuk surga bi ghairi hisabi wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Para sahabat kemudian saling bertanya, bisik-bisik, karena Rasulullah saat itu masuk rumah, bisik-bisik, kira-kira siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada yang mengatakan walala, jadi mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam kondisi muslim, mati dalam kondisi muslim, tidak pernah berbuat syirik. Sebagian sahabat mengatakan bisa jadi mereka itu orang-orang yang sahibu Rasulullah, yang menemani Rasulullah, ya kita ini gitu. Para sahabat mengatakan ya kita ini yang jihad dengan Nabi dan seterusnya. Ada juga mengatakan yang lainnya. Kemudian Rasulullah keluar rumah. Kemudian mengatakan humul ladina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ini ada 4 hal nggih. Ciri orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah itu apa? Pengobatan dengan bacaan apa? Al-Qur'an dan yang lainnya. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Meruqyah diri itu boleh. Itu amalan utama. Tapi minta ruqyah tidak utama. Minta ruqyah maksudnya minta diruqyahi orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya menyembuhkan adalah bacaannya, bukan orangnya. Nanti kalau dia minta seolah-olah yang hebat siapa? Tukang ruqyah itu, ustadz itu pintar meruqyah. Itu kiai itu pintar meruqyah. Itu si ahli ruqyah. Dalam hatinya membanggakan apa? Orangnya. Ini tidak boleh. Ruqyah yang hebat apa? Al-Qur'annya. Nanti itu kalau kita bisa meruqyah diri sendiri, jangan minta orang lain. Jangan minta orang lain, kecuali kalau misalkan ada orang kesurupan jin dan kita juga takut meruqyah, nanti kalau loncat gimana? Gitu. Ya udah panggil ustaz untuk meruqyah. Tapi kalau kita misalkan mengalami seolah-olah ada gangguan atau yang lainnya, afdolnya apa? Baca Al-Qur'an, Pak. Tidak perlu minta ruqyah. Kuatkan iman, baca Al-Qur'an, kuatkan keyakinan pada Al-Qur'an. Ini. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah. Bukan tidak meruqyah nggih, tidak minta ruqyah. Karena minta itu ada seolah butuh pada orang lain. Kalau bisa ruqyah diri sendiri. Agungkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Humul ladzina la yastarqun. Walayak tahun, dan juga tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas. Ya, istilahnya dicos. Itu tidak sampai haram, Pak. Itu makruh. Ya, pengobatan dengan besi panas ini makruh. Ya. Wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak bertatayur, berkeyakinan sial. Wah, ini ada burung gagak. Atau dia keluar rumah kemudian lewat kucing. Wah, pertanda bahwa nah ini akhirnya dia balik rumah. Jadi orang-orang berkeyakinan sial, ini begini dan ini yang mendangkalkan akidah. Kita dididik dengan akidah seperti ini. Khurafat. Nanti kalau orang hamil begini. Kalau orang hamil tidak boleh apa? Biasanya apa kalau orang hamil? Tidak boleh menjahit, ya. Kenapa enggak? Saya lupa ya. Nanti kalau begini tidak boleh begini dan begitu. Ini khurafat. Tidak minta ruqyah, tidak kai, tidak tatayur. Yang keempat, yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Tawakal pada Allah, kuat imannya pada Allah, kuat sandarnya pada Allah. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang tersebut. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Ya, insya Allah akan kita sedikit bahas ulang terkait dengan tawakal ini pada pertemuan berikutnya. Awalam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.